Halo semua orang-orang ganteng dan cantik-cantik yang setia dengerin Mimin ceritain alur film. Gimana kabar kalian semuanya? Baik-baik kan? Kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film di mana ada sekelompok orang yang merancang misi berbahaya untuk mencuri uang dari tangan seorang penipu. Kalian penasaran kan gimana aksi mereka? Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan dua orang lelaki dewasa dengan situasi yang berbeda. Seorang lelaki tampak sedang sibuk beraktivitas di rumah yang sederhana sambil menonton acara berita pagi New York. Di sisi lain, tampak seorang lelaki baru selesai berenang di malam hari di lantai paling atas sebuah tower di tengah kota, yang kemudian kembali ke ruangannya untuk bermain catur daring melawan seseorang bernama Josh Kovacs. Di sisi lain, seorang lelaki yang beraktivitas di rumah tadi kemudian memakai kemeja sambil memainkan langkah terakhirnya pada catur daring melawan seseorang bernama Arthur Xiao. Ternyata lelaki yang berenang itu bernama Arthur Xiao, seorang pemilik apartemen di lantai teratas atau penthouse The Tower, dan lelaki sederhana itu bernama Josh Kovacs, manajer gedung di The Tower. Scene pun berpindah pada Mr. Xiao yang baru keluar dari sebuah bangunan bernama The Tower dan disambut hangat oleh seorang petugas penjaga bernama Lester. Kemudian Josh datang dan membukakan pintu mobil. Mereka bercanda sebentar, lalu Mr. Xiao menawarkan pekerjaan pada Josh sebagai manajer utama sebuah hotel di Saint Bart yang Mr. Xiao beli karena lelah dengan pekerjaan sehari-hari. Josh berkata ia akan mempertimbangkannya, lalu Mr. Xiao pergi. Sebelum pergi, Mr. Xiao sempat berkata checkmate pada Josh. Josh pun tiba di kantornya, menyapa beberapa orang di sana, dan tiba-tiba seorang wanita memanggilnya dengan sebutan Mr. K. Josh pun berbalik dan menanyakan keperluannya. Wanita itu bernama Odessa. Ia mengeluh visa kerjanya hampir kadaluarsa dan ia berkata bahwa Josh harus mencarikannya suami. Josh tercengang dan menawarkan salah satu rekan kerjanya, namun rekan kerjanya segera kabur. Josh kemudian disibukkan dengan beberapa hal di kantornya, seperti menyapa seorang karyawan yang sibuk belajar, lalu memberi arahan pada calon petugas lift yang baru bernama Enric yang membawa ponsel di hari pertamanya. Josh kemudian menjelaskan bahwa The Tower adalah real estate termahal di Amerika Utara, mempunyai pemandangan terbaik dan sistem keamanan yang canggih dengan video perekam gerakan selama 24 jam. Dan yang sebenarnya mereka beli bukan hanya apartemennya, tetapi juga pelayanan karyawannya. Sehingga ketika bekerja di The Tower, tidak boleh menggunakan ponsel dan bermain sosial media. Josh dan Henry kemudian masuk ke area lobi The Tower. Terlihat Josh menyapa semua penghuni yang ditemuinya. Josh memberitahu seorang penghuni untuk keluar dari pintu belakang karena istrinya sedang dalam perjalanan menuju apartemen. Ia juga membantu untuk menunda pengusiran paksa seorang penghuni yang bangkrut bernama Fitzhugh dengan berjanji akan memberitahu petugas bank bahwa lift akan dimatikan karena sedang diperbaiki, dan petugas bank bisa datang lain kali. Josh kembali ke lobi dan terkejut melihat Enric bercanda sangat santai dengan Mr. Xiao. Ternyata Mr. Xiao menyukai Enric dan langsung meminta Josh untuk mempekerjakan Enric. Josh menyuruh Enric untuk segera mengambil name tag-nya. Malam harinya, Josh pulang bekerja dengan berjalan kaki bersama Lester. Mereka berbincang dan Lester berkata bahwa ini adalah tahun terakhirnya di The Tower karena ia ingin pindah ke San Diego dan mungkin mengelilingi dunia bersama beberapa orang tua lain. Tak lama kemudian, bis yang akan ditumpangi Lester datang dan mereka berpisah. Scene berpindah keesokan harinya di mana Josh menemui Lester dan menanyakan mobil Mr. Xiao yang masih terparkir. Josh juga mendapati mobil sedan hitam di depan The Tower yang sudah terparkir selama 2 hari. Beberapa orang keluar dari mobil sedan tersebut dan membawa senjata api. Josh segera meminta Lester untuk tetap tenang, mengunci pintu dan mengosongkan lobi. Josh bergegas memperingatkan kode hitam pada semua karyawan The Tower karena ia berpikir The Tower akan dirampok. Namun saat dilakukan pengecekan CCTV, terlihat mobil laundry terparkir di sana, sedangkan hari itu bukan jadwal untuk pengambilan laundry dan petugasnya pun bukan petugas yang biasanya. Josh melihat beberapa orang membawa Mr. Xiao dengan mobil laundry itu. Josh segera mengejarnya dan menyadari ini bukan perampokan tapi penculikan. Josh dan rekannya segera mengejar mobil laundry yang membawa Mr. Xiao. Josh meminta rekannya untuk menembak ban mobil laundry tersebut, tapi rekannya tidak mempunyai pistol, ia hanya membawa penyetrum. Josh melanjutkan pengejarannya, namun ia dihalangi oleh seseorang hingga ia terjatuh. Dan mobil laundry itu terbalik di tengah jalan saat akan berbelok.
Beberapa orang bersenjata mengepung mobil laundry. Josh berusaha membantu Mr. Xiao dengan berkata pada mereka bahwa Mr. Xiao diculik. Namun, seorang agen FBI wanita bernama Gertie berkata Mr. Xiao bukan diculik, melainkan ia ingin melarikan diri atas kasus penipuan yang dituduhkan padanya. Malam harinya, berita tentang penangkapan Mr. Xiao disiarkan dan semua asetnya akan dibekukan. Josh mengumumkan pada semua karyawan untuk tidak memperdulikan pemberitaan apapun tentang Mr. Xiao selama ia belum terbukti bersalah. Seorang karyawan bertanya apa pengaruhnya terhadap mereka. Josh menjelaskan bahwa Mr. Xiao menawarkan untuk mengelola dana pensiun karyawan The Tower dan akan membuat keuntungan sebanyak 3 kali lipat dengan investasi. Namun jika Mr. Xiao terbukti melakukan penipuan, maka semua uang itu akan musnah dan tidak ada harapan untuk dana pensiun. Semua karyawan pun langsung terlihat sangat sedih. Scene kembali berpindah pada Mr. Xiao yang dibawa oleh Gertie kembali ke The Tower dan disambut dengan kerumunan reporter. Ia juga didampingi pengacaranya. Mr. Xiao menjadi tahanan rumah di apartemennya dengan jaminan sebanyak 10 juta dolar. Gertie kemudian menjelaskan aturan untuk penahanan Mr. Xiao, yaitu tidak boleh ada pengunjung tanpa izin FBI. Semua surat yang keluar dan masuk, pengiriman paket makanan maupun perbaikan dan pembersihan harus diperiksa oleh FBI yang bertugas. Lift dan penthouse Mr. Xiao sepenuhnya di bawah kuasa FBI. Gertie berkeliling dan terkejut melihat sebuah mobil mewah berada di dalam penthouse Mr. Xiao. Mr. Xiao menjelaskan detail mobil itu dengan santai. Ia berkata mobil itu tidak diangkut untuk ke penthouse-nya di lantai 65 ini, namun dibawa perbagiannya satu persatu kemudian dirakit. Gertie kemudian berkata bahwa pada akhirnya mobil ini akan dilelang bersama dengan harta Mr. Xiao yang lain. Namun Mr. Xiao tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Saat akan keluar dari penthouse bersama Gertie, Josh dipanggil oleh Mr. Xiao yang memintanya untuk mengurus pengiriman makanan dan memastikan makanannya tidak tercampur ludah pelayan. Mr. Xiao juga memberinya uang tip dan langsung ia tolak. Mr. Xiao terlihat sangat berbeda dengan Mr. Xiao yang sebelumnya. Sebelumnya ia terlihat sangat ramah dan baik, namun kali ini ia terlihat sangat angkuh dan merendahkan orang lain. Sorry, Mr. Xiao, we don't accept tips at the tower. Josh dan Gertie pun kemudian ke tempat penampungan sampah dan Gertie menyuruh Josh untuk mengatakan pada seluruh karyawannya bahwa Mr. Xiao bersalah. Scene kemudian berpindah pada malam hari. Terlihat Lester yang sedang bersedih berada di stasiun kereta bawah tanah. Ia berjalan mendekati rel kereta api. Di sisi lain, Josh terbangun karena telepon dari Charlie, petugas resepsionis yang juga saudara iparnya. Josh pergi ke sebuah klinik dan di sana Lester terbaring setelah percobaan bunuh dirinya digagalkan oleh polisi yang bertugas di stasiun kereta. Ternyata Lester menyerahkan seluruh uang tabungannya pada Mr. Xiao untuk diinvestasikan. Seluruh uang hasil kerjanya membukakan pintu selama 29 tahun. Ia tidak punya uang lagi untuk bayar sewa dan ia tidak akan bisa pensiun. Josh menghiburnya dan berkata bahwa Mr. Xiao pasti akan mengembalikan semua uangnya. Josh yang emosi langsung menuju The Tower untuk menemui Mr. Xiao. Di dalam lift, ia bertemu dengan Enric, Charlie, dan Fitzhook yang sebelumnya bekerja di tempat yang sama dengan Mr. Xiao. Fitzhook bercerita bahwa Mr. Xiao sudah menyadari ia akan bangkrut dalam 1 tahun terakhir dan sudah mencari pengacara sejak musim panas. Dan ia mengambil uang orang-orang untuk menjaga penampilannya dan mengadakan pesta. Josh, Charlie, dan Enric tiba di penthouse-nya Mr. Xiao. Mereka beralasan pada Gertie untuk mengambil sampah. Josh berdebat dengan Mr. Xiao menanyakan tentang uang Lester dan Mr. Xiao berkata bahwa Lester sendiri yang datang untuk menyerahkan uangnya. Josh mengambil tongkat golf dan memukulnya ke mobil mewah Mr. Xiao sehingga semua kacanya pecah. Josh, Enric, dan Charlie dipecat karena kejadian itu. Sebelum pergi, Josh mengucapkan salam perpisahan pada karyawan The Tower. Scene kemudian berpindah ke sebuah bar. Di sana, Josh menemui Gertie dan memberikannya seluruh data terkait Mr. Xiao selama 10 tahun terakhir. Mulai dari perjalanan, daftar tamu, wanita, nomor pesawat, sampai nama kudanya. Sayangnya, Gertie sudah punya semua data itu. Mereka justru minum bersama. Gertie pun mengatakan bahwa sampai saat ini mereka belum mengetahui letak penyimpanan uang Mr. Xiao. Orang-orang seperti Mr. Xiao tentu memiliki uang yang tersembunyi untuk berjaga-jaga jika mereka harus kabur. Dan 3 bulan lalu, Mr. Xiao sudah mengosongkan isi semua rekening banknya. Ia menyembunyikan sebanyak 20 juta dolar. Keesokan harinya, Josh kembali ke The Tower untuk mengambil buku catatannya. Josh kemudian pergi menemui Enric yang bekerja di sebuah restoran, bertemu dengan Fitzhook yang berada di sebuah motel untuk menjual diri, dan Charlie yang bekerja di tempat bermain anak. Mereka berkumpul di rumah Josh dan ternyata Josh berencana untuk mencuri uang milik Mr. Xiao yang menurutnya berada dalam sebuah berangkas di balik dinding penthouse.
Namun mereka terlihat pesimis karena penjagaan di The Tower sangat ketat. Terlebih lagi penthouse Mr. Xiao yang saat ini di bawah kuasa FBI. Dan mereka berempat sudah tidak diperbolehkan lagi masuk ke dalam The Tower. Josh tetap optimis karena ia mengetahui bahwa pada tahun 2003, Mr. Xiao merenovasi penthouse dan mengubah tatanan ruangannya. Ia juga membuat sebuah tembok tepat di tengah apartemen. Akhirnya mereka sepakat untuk menyusun rencana pencurian $20 juta milik Mr. Xiao setelah Josh berkata bahwa ia mengenal seseorang yang tahu bagaimana cara mencuri. Scene berpindah ke sebuah penjara. Seorang petugas membebaskan tahanan karena sudah ditebus. Tahanan itu ternyata adalah Slide, tetangga Josh yang selalu membuat keributan. Slide berjalan keluar dan bertemu dengan Josh yang sudah menunggunya. Di tengah jalan, Slide menginjak pedal gas karena mencurigai Josh yang tiba-tiba menebusnya dari penjara. Ia mengira Josh adalah polisi, namun Josh meyakinkan bahwa mereka punya hubungan di masa lalu. Slide pun ingat bahwa Josh dulunya anak kecil yang kejang setiap saat dan tidak ada yang mau berteman dengannya karena kejang-kejangnya itu. Slide kembali menanyakan alasan Josh menembusnya dari penjara, dan Josh berkata ia memerlukan keahlian Slide untuk mencuri dan yang dicuri adalah uang sebesar $20 juta. Slide langsung mengajaknya untuk mencari makan. What you trying to steal? $20 million. Let's go get something to eat. Kini Josh dan Slide tiba di pusat perbelanjaan. Di sana, Enric, Charlie, dan Fitzhugh sudah menunggu. Josh memperkenalkan Slide sebagai penjahat yang tidak bayar pajak dan mempunyai 2 anjing Doberman. Slide kemudian memberi tes pada mereka untuk masing-masing mencuri sesuatu seharga $50 di mall itu dalam waktu 15 menit. Dan mereka diminta untuk menyerahkan dompet pada Slide agar tidak berbuat curang. Mereka pun beraksi. Live with it a little first. Beberapa saat kemudian, mereka kembali berkumpul membawa barang curian masing-masing. Charlie membawa sepasang anting, Enric membawa sepasang sepatu, Fitzhugh membawa sweater, Josh membawa 2 celana dalam dan lilin aromaterapi. Kemudian mereka meminta agar Slide juga melakukannya. Namun Slide berkata bahwa ia telah mendapatkan uang tunai sebesar $264 sementara mereka mencuri barang seharga $50. Dan Slide berpesan untuk jangan pernah menitipkan dompet pada seorang pencuri. Scene berpindah ke atap sebuah bangunan. Di sana mereka berkumpul dengan cuaca yang sangat dingin. Slide berkata bahwa itu adalah bagian dari latihan karena saat mencuri banyak hal yang dapat berubah sewaktu-waktu dan mereka harus siap beradaptasi. Slide juga membagikan jepit rambut untuk mereka berlatih membuka gembok sementara Slide akan bercinta. Mereka kembali berkumpul di rumah Josh. Kali ini Josh menjelaskan tentang sistem keamanan dan penjagaan The Tower yang sangat ketat. Besoknya mereka makan siang di sebuah restoran yang terletak di seberang The Tower sambil mengamati penjaga. Fitzhugh kemudian menyadari harga makanan yang mereka pesan sangat mahal, namun Slide berkata ia akan mentraktir mereka sambil mengeluarkan kecoa dari dalam kantong jaketnya. Mereka pun kembali berkumpul di rumah Josh untuk membahas ruang elektrik utama. Josh mempercayakan hal ini pada Enric karena Enric pernah kuliah di salah satu institut teknik. Tapi ternyata Enric hanya kuliah online dan ia hanya mengerti tentang on dan off. Mereka melanjutkan pembahasan dengan menggunakan Lego sebagai contoh ruangan apartemen Mr. Xiao. Kemudian Enric datang membawa topi kupluk dengan hiasan pompon di atasnya. Padahal ia diminta untuk membawa topeng yang akan dipakai saat melakukan misi. Fitzhugh bertanya pada Josh apa yang akan mereka lakukan jika berhasil mencuri dari Mr. Xiao. Josh berkata akan menitipkan uangnya pada Slide karena hanya Slide yang tidak punya hubungan dengan The Tower. Tapi Enric meragukannya. Slide pun marah dan mereka beradu argumen. Tiba-tiba terdengar ketukan dari luar. Gertie dan 2 orang lainnya sudah menunggu di depan pintu rumah Josh. Josh membukakan pintu sementara yang lain panik dan berlarian untuk sembunyi. Gertie mengabarkan Mr. Xiao akan segera bebas dan Josh dituntut atas perusakan terhadap Ferrari-nya. Mr. Xiao akan membatalkan tuntutannya jika Josh meminta maaf dengan tulus. Josh kemudian menemui Mr. Xiao yang sedang bermain catur. Mr. Xiao menjelaskan tentang Martial Swindle, sebuah trik tipuan dalam bermain catur, dan berkata bahwa siapapun bisa mengorbankan ratunya. Ia juga menyindir Josh untuk memulai ulang pekerjaan baru, tapi bukan sebagai manajer gedung, melainkan sebagai penjaga pintu. Gertie mengantar Josh pulang dan memberinya rekaman CCTV saat Josh memukul Ferrari Mr. Xiao sebagai hadiah. Josh kemudian menyuruh Gertie untuk bolos bekerja dan makan malam bersamanya di hari Sabtu. FBI agent to dinner. I'll see you Saturday night. Good. Josh masuk ke dalam rumah dan disambut dengan Slide yang memegang foto sebuah berangkas dan bertanya apakah berangkas milik Mr. Xiao terbuat dari baja. Karena ia tidak punya keahlian untuk membuka berangkas yang terbuat dari baja. Dan selama ini ia hanya mencuri antena parabola.
You saying you can't open it? I'm saying I never worked on a safe like this before. Josh memanggil Odessa dan berkata harus mengatasi gajah dalam kamar. Odessa tersinggung dan kesal karena mengira Josh memanggilnya gajah. Namun Josh segera memperbaiki ucapannya dan berkata ia hanya mau bertanggung jawab atas dana pensiun seluruh karyawan. Odessa ternyata adalah anak seorang ahli kunci terbaik di Jamaika dan tidak ada yang tidak bisa ia buka. Odessa hanya memerlukan waktu 15 menit untuk membuka berangkas baja. Keesokan harinya, Josh dan Fitzhugh kembali ke restoran dan mengamati keadaan. Mereka mendapati Charlie kembali bekerja di The Tower untuk menggantikan posisi Josh. Dan Charlie lebih memilih bekerja daripada membantu Josh untuk mencuri. Scene berpindah pada Gertie yang menemui Mr. Xiao dan pengacaranya. Sidang Mr. Xiao ditunda hingga acara Thanksgiving untuk menghindari kericuhan media. Mr. Xiao juga tidak mencabut tuntutan terhadap Josh dan komplotannya. Di sisi lain, Josh menerima telepon dari Gertie yang mengabarkan jadwal sidang Mr. Xiao dan tuntutannya terhadap Josh. Josh akan dipenjara akhir pekan ini dan mereka batal makan malam bersama. Setelah menutup telepon, Josh tersenyum dan berkata pada komplotannya bahwa rencana mereka berhasil dan mereka akan bersiap untuk ke acara Thanksgiving. Good Thanksgiving. Scene berpindah pada acara Thanksgiving. Jalan dipenuhi orang-orang yang ingin menonton parade. Di momen yang sama, Charlie sedang memberi arahan kerja untuk seluruh karyawan. Dan Enric berada di kereta untuk mencuri handphone milik istri Charlie. Mr. Xiao dibawa untuk menghadiri persidangan. Kemudian Enric bergabung dengan Josh dan Fitzhugh yang sudah memantau The Tower dari restoran. Ternyata Slide tidak datang dan mereka curiga Slide berkhianat dan menjalankan misinya sendiri. Odessa yang sudah standby di jalanan mengabarkan pada Josh bahwa Mr. Xiao telah pergi. Josh kembali memantau dengan teropongnya dan melihat Slide yang memakai setelan jas baru saja turun dari mobil dan masuk ke The Tower. Fitzhugh panik karena Slide melenceng dari rencana yang seharusnya. Josh berkata mereka akan tetap pada rencana dan fokus pada Snoopy. Di The Tower, Charlie mendapat SMS dari istrinya yang mengabarkan bahwa ketubannya pecah dan sekarang ia berada di rumah sakit. Charlie langsung pergi keluar melewati kerumunan orang-orang termasuk Josh, Fitzhugh, dan Enric. Josh dan kawan-kawan masuk ke dalam gedung The Tower melalui pintu samping setelah para karyawan keluar untuk melihat balon Snoopy raksasa. Mereka juga lepas dari pantauan pengawasan CCTV yang sedang asyik berkumpul melihat majalah Playboy. Di sisi lain, Odessa membawa kue ulang tahun untuk seorang penghuni apartemen dan meminta semua orang berkumpul untuk merayakannya. Penghuni itu terlihat bingung karena hari itu bukanlah hari ulang tahunnya. Namun Odessa malah memandu semua orang untuk bernyanyi Happy Birthday. Di momen yang sama, Slide menemui General Manager The Tower dan ia berpura-pura menawarkan dana talangan untuk renovasi dan ia ingin melihat apartemen yang sudah ditinggalkan Fitzhugh. Sementara semua orang sibuk menikmati kue yang dibawa oleh Odessa, Josh dan kawan-kawan yang bersiap menjalani misi langsung kabur untuk sembunyi saat melihat manajer bersama Slide keluar dari lift. Setelah Slide dan manajer masuk ke lift yang lain, Josh dan kawan-kawan pergi ke atas melalui tangga darurat. Slide melihat-lihat ruangan apartemen, kemudian mengunci manajer di dalam lemari dan membunyikan tape sangat keras sehingga teriakan manajer tidak terdengar. Slide memakai sarung tangan dan hendak memasuki lift. Sementara Odessa menaburkan obat tidur pada potongan kue coklat yang akan diberinya pada penjaga penthouse Mr. Xiao yang kemudian menolak kuenya karena alergi coklat. Odessa tidak punya pilihan lain, ia menabrak penjaga dan membuatnya pingsan. Di sisi lain, Josh dan kawan-kawan memasuki ruang mekanik dan menghentikan lift. Kemudian mereka menaiki tangga lagi menuju penthouse. Slide yang terjebak di dalam lift keluar melalui lubang langit-langit. Josh dan kawan-kawan berhasil memasuki penthouse. Mereka berpencar menempelkan kertas pada semua kamera CCTV. Josh pun menemukan lokasi berangkas Mr. Xiao dan mereka berhasil membongkar dindingnya. Saat berusaha membuka kunci berangkas, mereka dikejutkan dengan kedatangan Slide yang menodongkan pistol dan menyuruh mereka untuk mundur. Josh bersikeras ia tidak akan mundur. Slide tetap mengancam Josh, namun ia terhenti saat Odessa menodongkan pistol di belakangnya. Odessa meneriaki Slide untuk meletakkan pistolnya ke lantai. Slide pun bersimpu dan Odessa langsung mencoba membuka berangkas. Di sisi lain, Charlie kembali ke The Tower karena tidak menemukan istrinya di rumah sakit. Ia bercerita pada karyawan bernama Ross bahwa ia menelpon pamannya dan istrinya ternyata berada di sana sedang duduk menonton TV dan ia kehilangan handphonenya. Charlie kemudian menyadari ada sesuatu yang janggal dan menanyakan apakah ia melihat Josh. Charlie memeriksa CCTV lorong penthouse dan ia melihat penjaga sedang tidur. Ia juga baru mengetahui bahwa General Manager sedang menemani seseorang melihat-lihat apartemen bekas Fitzhugh dan belum kembali. Ia merasa sesuatu hal aneh sedang terjadi.
Di sisi lain, Mr. Xiao tiba di pengadilan dan mengoci akan mentraktir Gertie. Saat akan masuk, mereka diberitahu bahwa hakim yang akan mereka temui sedang berada di Washington DC untuk berlibur bersama anaknya. Dan tidak ada seorang pun yang sedang bekerja di hari Thanksgiving. Gertie langsung membawa Mr. Xiao kembali ke mobil. Di sisi lain, di penthouse, berangkas berhasil dibuka. Mereka semua tercengang, namun tidak ada apapun di sana. Berangkas itu ternyata adalah kosong. Slide meminta kembali pistolnya yang sedang dipegang Fitzhugh. Fitzhugh menolak, lalu mereka berebut dan tidak sengaja menembak kap mobil Ferrari milik Mr. Xiao. Terus memeriksa dan mengikisnya dengan linggis. Ternyata seluruh mobilnya terbuat dari emas dan itulah yang disembunyikan Mr. Xiao, senilai 45 juta dolar. Misi mereka selanjutnya adalah membawa mobil tersebut. Henry kemudian pergi ke atap untuk mengendalikan alat yang akan digunakan. Namun ia tidak mengerti cara menggunakannya. Ia hanya asal memencet tombol hijau karena menurutnya jika tombol hijau sudah pasti berarti jalan. Alat itu mulai bergerak ke bawah menuju penthouse. Josh dan Slide mendorong mobil dan memasang pengaitnya. Mobil pun ditarik keluar jendela dan dibawa menuju kamar bekas apartemen Fitzhugh tanpa ada seorang pun yang menyadari selain mereka. Saat mobil berhenti di jendela Fitzhugh malah panik dan takut untuk mendekati ke tepi jendela. Josh dan Slide akhirnya turun. Sesaat kemudian, Fitzhugh tersadar dan memberanikan diri untuk menarik mobil dari jendela. Namun, ia malah tergantung. Fitzhugh berusaha meraih tali, tapi tangannya malah terlepas dari pegangannya di mobil. Seseorang segera memegang tangannya dan menariknya kembali. Orang itu adalah Charlie. Di sisi lain, Gertie berusaha kembali ke The Tower, namun jalan ditutup dan mereka diminta untuk mencari jalan yang lain. Josh dan Slide menggoyangkan mobil agar bisa ditarik masuk ke jendela. Fitzhugh dan Charlie berhasil mengaitkan tali ke mobil. Henry kembali menekan tombol dan mobil berhasil mendarat ke dalam apartemen. Henry kemudian masuk ke ruang kendali untuk mengontrol lift. Saat mencari kunci mobil, Josh menemukan buku catatan milik Mr. Xiao. Mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang nenek yang meminta Josh untuk membawa anjingnya jalan-jalan. Ia menyerahkan anjingnya pada Charlie untuk diberi obat terlebih dahulu. Lalu ia pergi begitu saja. Lift berhenti satu lantai di bawah mereka. Charlie berhasil membuka pintu lift agar mereka dapat memasukkan mobil ke langit-langit lift. Mereka kemudian memasukkan mobil Mr. Xiao secara vertikal. Lift akhirnya bergerak turun diikuti anjing yang baru dititipkan. Tapi ternyata lift sudah berada di luar kendali Henry karena diambil alih oleh sistem keamanan. Lift terhenti di lobi yang kemudian dimasuki oleh Gertie dan Mr. Xiao. Lift bergerak naik menuju penthouse. Josh menghubungi Lester yang berada di pintu utama dan memintanya untuk membawa truk putih yang mereka parkir karena Slide meninggalkan kuncinya di pelindung truk dan berkata ada perubahan rencana. Lester pun segera menaiki truk itu. Di sisi lain, Gertie mempertanyakan berangkas pada Mr. Xiao karena tidak pernah disebutkan saat pemeriksaan dan itu menjadi pelanggaran atas pembebasan bersyaratnya. Mr. Xiao kesal karena ia kehilangan mobilnya. Ia dikembalikan ke penjara federal sampai tanggal persidangan dan FBI memerintahkan untuk menyegel seluruh pintu masuk The Tower. Gertie pergi ke ruangan CCTV dan menemukan truk putih berada di garasi. Ia langsung keluar untuk mengejar truk tersebut. Truk yang dikemudikan Lester melaju kencang dan mengacaukan parade. Lester terlihat bersenang-senang namun ia harus berhenti karena dikepung mobil polisi. Saat diperiksa, truk itu kosong dan Lester beralasan ia sedang putus asa dan mencoba bunuh diri dengan truk yang ia curi. Gertie menyadari hal ini adalah pengalihan dan dia langsung kembali ke The Tower. Di sisi lain, Josh dan kawan-kawan sudah berpencar pada posisi masing-masing. Fitzhugh membawa anjing jalan-jalan, Odessa dan Charlie kembali bekerja, Henrik berjalan sendirian di lokasi parade dan Josh berada di taman. Mereka semua ditangkap oleh FBI dan berada di mobil yang sama dengan Mr. Xiao. Mr. Xiao menatap tajam pada Josh dan kawan-kawan yang mengalihkan pandangan. Mr. Xiao berkata sebentar lagi ia akan menikmati penthouse sementara Josh dan kawan-kawan membusuk di penjara dan sulit untuk kembali bekerja. Namun Josh berkata justru Mr. Xiao yang akan dipenjara untuk waktu yang sangat lama karena ia menemukan buku catatan Mr. Xiao. Ia mengorbankan ratunya dalam permainan catur. Mr. Xiao menawarkan kesepakatan untuk memberi mereka imbalan. Henrik mengingatkan bahwa mereka tidak menerima tip di The Tower. I'm very sorry, Mr. Shaw, but we don't accept tips at the tower. Dan disahut oleh Josh dengan kata checkmate. Checkmate. Josh kemudian diinterogasi dan seorang pengacara datang. Ia adalah Lovenko, karyawan The Tower yang kemarin sibuk belajar.
Ia sudah menyelesaikan ujiannya dan resmi menjadi pengacara untuk mewakili Josh dan kawan-kawan. Ia menyerahkan buku catatan Mr. Xiao yang berisi rincian tipuan bisnis Mr. Xiao. Ia memberi syarat akan menyerahkan buku itu jika Josh dan kawan-kawan dibebaskan. Semua yang tertuduh kecuali Josh kemudian dibebaskan dan Josh dihukum 2 tahun atas tuduhan pencurian mobil. Scene beralih pada slide Enric Odessa dan Fitzhugh yang berada di kolam renang penthouse. Ternyata Ferrari itu tersembunyi di sana. Welcome to the penthouse, Mr. Shaw. Semua karyawan The Tower mendapatkan kiriman berisi spare part mobil yang terbuat dari emas. Dan akhirnya Lester bisa pensiun. Dan film Tower Heist pun selesai. Gimana guys, aksi Josh dan yang lainnya? Silahkan komen di bawah ya. Oh iya, Mimin cuma mengingatin kalau ini hanya film guys, jadi tidak untuk ditiru. Oke? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Dadah!